Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Novitriawati. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan kesehatan, yaitu dari pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier, yaitu pada permasalahan gagal ginjal. Manusia memiliki dua ginjal yang bentuknya itu seperti kacang merah ya, yang terletak di rongga perut pada bagian belakang di bawah tulang rusuk. Nah, pada ginjal yang kanan ini agak sedikit rendah karena terdesaknya oleh hati. Nah, terus ginjal di sini itu memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama ada korteks, terus ada medula dan juga pelvis renalis. Nah, pada bagian korteks ini terdapatnya glomerulus dan juga kapsula domani yang dimana membantu dari satu kesatuan, yaitu pada bagian proses inilah terjadinya suatu penyaringan darah dimulai. Nah, yang selanjutnya yaitu masuk ke pendidikan kesehatan mengenai pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier pada kasus pasien kritis dengan masalah gagal ginjal kronik dan juga gagal ginjal akut. Nah, yang pertama di sini itu ada GGK, yaitu suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun ataupun kronis. Nah, dan ini itu berlangsung secara progresif, berkembang secara terus-menerus jika tidak dilakukannya pengobatan. Nah, GGK ini juga merupakan suatu keadaan kerusakan ginjal yang dapat berakhir fatal pada uremia. Nah, ataupun kelebihan urea dan juga nitrogen lain di dalam darah. Nah, pada tingkat ini itu fungsi ginjal berukuran hingga 25% dari normal dan telah menimbulkan berbagai gangguan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala pada GGK, yaitu yang pertama ada anoreksia, terus yang kedua ada muntah ataupun nausi atau mual, terus urem berlebihan, cegukan yang belum diketahui penyebabnya, anemia, trombosipenia, terus hipertensi, nyeri dada, dan juga sesak napas. Nah, agar hal tersebut tidak berlanjut dengan buruk, maka dilakukannya beberapa pencegahan, yaitu yang pertama ada primordial pada penderita GGK ya. Nah, di sini itu yang dimaksudkannya yaitu untuk memberikan keadaan pada masyarakat umum yang memungkinkan faktor dari predisposisi dan juga faktor dari penyebab terhadap GGK tersebut untuk dapat dicegah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pencegahan primer. Nah, dengan melakukan penanganan dini, salah satunya yaitu adalah mengkonsumsi sedikit garam. Nah, dengan pencegahan tersebut dilanjutkannya dengan pencegahan pada sekunder dan di sini juga ada pencegahan pada tersier. Nah, yaitu suatu upaya untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat ataupun kematian. Nah, dengan pencegahan ini bisa dilakukannya pada penderita GGK yang telah ataupun sedang menjalani tindakan pengobatan atau terapi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pencegahan sekunder. Yang pertama ada pengobatan konservatif dan yang kedua ada pengobatan sebagai pengganti. Nah, yang pengobatan konservatif ini yang bertujuannya yaitu untuk memanfaatkan faal ginjal yang masih ada dan menghilangkan faktor-faktor pemberat dan juga memperlambat dari progresivitas gagal ginjal sedini mungkin. Nah, untuk pengobatan konservatif ini meliputi dari adanya deteksi dini dan terapi penyakit primer, terus adanya pengaturan diet protein, kalium, natrium, dan juga cairan. Nah, untuk diet protein yang tepat akan memperlambat terjadinya keracunan ureum dan untuk mengurangi gejala dari anoreksia ataupun mual dan juga muntah.
Nah, untuk selanjutnya yaitu ada diet kalium yang dimana pembatasan kalium ini untuk mencegah terjadinya hiperkalemia dan juga menghindari konsumsi makanan ataupun obat tinggi kalium. Nah, biasanya terdapat pada pisang, kurma dan juga sari buah murni. Nah, yang selanjutnya yaitu ada diet natrium. Nah, dengan mengurangi kadar garam, maka konsumsi sehari-hari ini dapat mencegah natrium secara berlebihan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada asupan dari cairan. Nah, dari asupan cairan yang diminum ini, para GGK harus diawasi dengan secara seksama gitu ya. Nah, jadi pada asupan yang terlalu banyak akan mengakibatkan beban dari sirkulasi secara berlebihan dan juga edemanya itu dan juga edema gitu. Nah, sedangkan secara yang terlalu sedikit itu akan mengakibatkan terjadinya dehidrasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengobatan komplikasi. Nah, yang pertama yaitu dari hipertensinya dapat dikendalikan dengan tindakan non-farmakologi yaitu diet rendah garam. Dan menurunkannya berat badan, juga melakukannya berolahraga. Nah, bila dengan farmakologi ini tidak berhasil, maka bisa diberikannya suatu tindakan yaitu farmakologi. Nah, yang kedua yaitu hiperkalemia. Nah, yang dimana dapat diobatinya dengan pemberian glukosa dan juga insulin yang nantinya itu akan memasukkan ion H+ ke dalam sel dan selanjutnya itu ada asidosis. Nah, pada asidosis metabolik ini dapat dikurangi dengan diet rendah protein dan juga pemberian natrium bikarbonat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengobatan pengganti yang bertujuannya yaitu untuk menghindari kematian dengan menggunakan terapi. Yang pertama itu ada hemodialisis ya. Nah, pada hemodialisis ini yaitu suatu rangkaian proses hemodialisis yaitu dengan memompa darah keluar tubuh dan juga memompa darah masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dialisa peritoneal. Nah, yang dimana ada cairan dialisis yang dimasukkannya ke dalam abdomen melalui kateter. Nah, yang ketiga yaitu ada transplantasi ginjal yang menjadi suatu terapi pilihan dengan kebanyakan pasien gagal ginjal pada tahap akhir. Yang selanjutnya yaitu gagal ginjal akut. Nah, yang dimana kondisi penurunan laju filtrat glomerulus secara cepat dan mendadak yang mengakibatkan terjadinya retensi produksi sisa nitrogen ataupun ureum dan juga kreatinin. Nah, pada penurunan fungsi ginjal ini secara tiba-tiba dalam waktu beberapa hari ataupun beberapa minggu yang ditandainya dengan hasil pemeriksaan fungsi ginjal ataupun ureum dan juga kreatinin darah dan juga kadar urea nitrogen dalam darah yang meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyebab GGA, yaitu yang pertama dari penyakit autoimun, terus infeksi saluran kemih, obat-obatan tertentu, penyakit jantung, infeksi berat, dan juga dehidrasi berat. Nah, yang selanjutnya ada gejala GGA, yaitu yang pertama letargi disertai mual, muntah, dan juga diare. Nah, yang selanjutnya yaitu nokturia, yaitu buang air kencing di malam hari, terus juga edema ekstremitas atas dan juga bawah serta edem anasarka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada napas bau urin, terus perubahan pengeluaran produksi urin dan juga terjadinya peningkatan konsentrasi serum urea, kadar kreatinin dan juga laju endap darah. Nah, yang selanjutnya yaitu fase gagal ginjal akut. Yang pertama yaitu anuria, yaitu dengan produksi urinnya itu kurang dari 100 ml per 24 jam. Terus yang kedua ada oliguria, yang dimana produksi urinnya itu kurang dari 400 ml per 24 jam. Terus juga ada poliguria, yang dimana untuk produksi urinnya itu lebih dari 3.500 ml per 24 jam. Yang pertama di sini ada pencegahan primer, yaitu olahraga secara teratur, terus mengkonsumsi makanan dan juga buah-buahan, yaitu dari 4 sehat dan juga 5 sempurna, terus hindari merokok,
Nah, yang selanjutnya yaitu ada pencegahan sekunder, yaitu dengan mencegahnya penyakit dari hipertensi. Terus, nah yang selanjutnya yaitu ada pencegahan tersier, yaitu yang pertama mencegah terjadinya infeksi, yang kedua memperbaiki ginjal, dan yang selanjutnya yaitu check up setiap bulan. Sekian dan terima kasih.